Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat Bapak Solihuddin RSNN selaku dosen pemangku mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan juga yang terhormat teman-teman presentator yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Dan yang kedua, saudara-saudara salam semoga tetap tercurah limpahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimana berkat ekspansi beliau kita bisa diangkis dari alam kejadilan menuju alam yang penuh dengan keilmuan, yakni seperti yang kita rasakan pada kesempatan hari ini. Sebelum materi kali ini dijelaskan oleh presentator pertama, mari kita buka pelajaran kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Nur Umamah. Persilahkan. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang konsep distribusi dalam Islam. Ialah peningkatan dan pembagian dari hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat berkembang. Tujuannya adalah agar kekayaan dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Prinsip dasar distribusi dalam Islam yaitu kebebasan dalam bertindak. Kebebasan bertindak dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Kebebasan ini bukan berarti kebebasan tanpa batas seperti dalam kapitalisme, melainkan keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual, serta keseimbangan antara individu dengan masyarakat, dan juga keadilan kepemilikan. Distribusi dalam Islam harus adil dan jujur. Keadilan ini tercermin dalam larangan agar harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, melainkan juga memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Mekanisme distribusi dalam Islam, distribusi dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti warisan, sedekah, wakaf, dan zakat. An-Nazarka juga menyatakan bahwa definisi distribusi adalah transfer pendapatan kekayaan antara individu, baik melalui pasar maupun dengan cara yang lain. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya dilanjut oleh presentator kedua, saudari Aisyah. Silakan. Islam menekankan bahwa kekayaan harus beredar secara merata di kalangan masyarakat.
dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan instrumen-instrumen ini, Islam menjaga keseimbangan sosial ekonomi, menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya materi kelima akan disampaikan oleh saudara Fian Nurman. Saya akan melanjutkan analisa pendapat rumah tangga dalam distribusi. Analisa pendapatan rumah tangga dalam distribusi adalah kajian yang berfokus pada bagaimana pendapatan atau kekayaan tersebar di antara berbagai kelompok rumah tangga dalam suatu populasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi, mengevaluasi efisiensi kebijakan ekonomi, serta mengidentifikasi kemampuan yang mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Pendapatan rumah tangga tentang distribusi ada tiga, yaitu yang pertama prioritas kebutuhan. Baik, penjelasan yang kelima akan disampaikan oleh saudara Fian Nurman. Kepadanya silakan. Baik, yang kelima itu analisa pendapat rumah tangga dalam distribusi. Analisa pendapatan rumah tangga dalam distribusi adalah kajian yang berfokus pada bagaimana pendapatan atau kekayaan tersebar di antara berbagai kelompok rumah tangga dalam suatu populasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami tingkat kesenjangan ekonomi, mengevaluasi efisiensi kebijakan ekonomi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di masyarakat. Pendapatan rumah tangga dalam distribusi ada tiga, yaitu yang pertama prioritas kebutuhan. Rumah tangga muslim biasanya mendahulukan kebutuhan pokoknya seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua, pandangan terhadap zakat dan sedekah. Banyak rumah tangga muslim memilih zakat dan sedekah sebagai kewajiban moral dan agama untuk membantu mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, distribusi harta dalam keluarga. Rumah tangga muslim diwajibkan mendistribusikan warisan sesuai dengan hukum waris Islam agar tidak terjadi konflik dan ketimpangan. Baik. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dalam rumah tangga adalah tiga juga, yaitu yang pertama pendapatan. Tingkat pendapatan menentukan kemampuan rumah tangga dalam berkontribusi dalam pada zakat dan sedekah. Yang kedua, pemahaman agama. Semakin tinggi pemahaman agama, maka semakin besar keadaan rumah tangga dalam melakukan distribusi yang adil. Yang ketiga, pengaruh sosial dan lingkungan. Lingkungan yang mendukung nilai-nilai Islam akan mempengaruhi rumah tangga untuk menerapkan distribusi kekayaan yang lebih baik. Mungkin itu saja, silakan dilanjutkan atau genap. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri yang akan meneruskan penjelasan dari saudara Fian tadi. Di mana di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen distribusi kekayaan dalam Islam untuk rumah tangga. Di mana dalam hal ini ada 4 poin. Yang pertama itu ada zakat, yang kedua ada sedekah, yang ketiga itu ada pembagian waris, yang keempat ada wakaf keluarga. Pembahasan pertama ini ada zakat. Zakat ini merupakan salah satu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat. Nah, dalam zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban keuangan yang harus ditunaikan untuk membersihkan harta dari sifat negatif seperti halnya kekikiran, keserakahan, serta egoisme. Nah, zakat ini menjadi kewajiban bagi rumah tangga yang mampu untuk mengeluarkan zakat dengan tujuan untuk memberi kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua ada sedekah. Sedekah di sini merupakan pemberian harta atau non harta yang dilakukan secara ikhlas untuk kemaslahatan umum dan kebaikan bersama. Nah, dalam Islam, sedekah ini merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah. Di mana sedekah ini memiliki
banyak keutamaan. Di antaranya yaitu yang pertama mencari ridha Allah. Terus yang kedua mengundang pahala, yang ketiga menyebarkan kebaikan dalam kehidupan sosial, serta yang keempat itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Nah, dalam sedekah ini memberikan bantuan di luar kewajiban zakat yang bertujuan untuk meringankan beban bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, terus yang ketiga ini ada pembagian waris. Nah, pembagian waris di sini merupakan suatu proses pembagian harta, benda atau aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Nah, pembagian waris ini diatur dalam Al-Quran dan hadis. Dan dalam Islam, pembagian waris ini disebut dengan istilah ilmu faraid. Nah, dalam Islam pembagian waris ini memiliki beberapa prinsip, yaitu diantaranya adil. Terus yang kedua menghormati kehendak pewaris. Terus yang ketiga menghindari sengketa. Nah, pembagian waris ini diatur agar supaya harta yang dimiliki oleh suatu rumah tangga itu dapat didistribusikan secara adil kepada ahli waris. Seperti itu. Terus yang keempat ada wakaf keluarga. Wakaf keluarga ini atau wakaf adil merupakan wakaf yang manfaatnya itu ditunjukkan untuk kesejahteraan kerabat atau anggota keluarga yang berdasarkan hubungan darah dengan wakif. Nah, wakaf keluarga ini sangat membuka peluang bagi rumah tangga yang memiliki harta lebih untuk berkontribusi pada masyarakat dengan aset yang dimanfaatkan secara produktif. Terus penjelasan yang terakhir yaitu merupakan keadilan dan kesejahteraan rumah tangga dalam distribusi. Rumah tangga yang adil dalam mendistribusikan kekayaan itu akan cenderung lebih sejahtera. Mengapa demikian? Dikarenakan dalam menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan harta, keadilan dalam rumah tangga itu pasti akan cenderung akan menciptakan suatu keharmonisan. Nah, serta mengurangi kecemburuan sosial dan meningkatkan solidaritas di antara anggota keluarga. Distribusi yang adil juga berkontribusi pada kesejahteraan spiritual. Karena anggota keluarga merasa damai dalam menjalankan perintah agama. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini saya sebagai moderator akan menyimpulkan beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan oleh presentator tadi. Itu kesimpulannya terkait distribusi dalam Islam, di mana Islam di sini sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagai cara menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi. Terus yang kedua ada keadilan sebagai pilar distribusi. Keadilan dalam distribusi menjamin bahwa kekayaan tidak hanya berkonsentrasi pada suatu pihak, akan tetapi juga tersebar untuk kesejahteraan bersama. Terus yang ketiga ada peran rumah tangga. Jadi rumah tangga di sini memiliki peran sebagai penerapan untuk menerapkan prinsip distribusi, baik itu melalui zakat, wakaf, sedekah maupun pembagian waris yang adil. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.